Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah Maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tusukuru mapuji tan rigangka lori seserajan naipung Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak pernah berhenti mencurahkan, melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita, sehingga pada malam ini, malam Rabu, kita bersama-sama hadir ilalan bolani pung Allah Subhanahu wa taala. Rigo angkana den repurata masampajang papole sampaja perlu magribita tu padang kasih tudang ilalan bolani pung Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini akan menjadi rahmat, mencaji pamasi risiseta, daya nantinya juga akan yang mampu untuk menghapus kehilapan dengan dosa kita. Rigo angkana tudang ilalan nebolani pung Allah Subhanahu wa taala. Salawa an ranginan ya salama masalori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala la nabiyya ba'dah. Sininna siji salama lebih king kiadir. Alhamdulillah, pada kajian kita kali ini adalah kajian perdana bagi saya, yaitu adalah tentang pembahasan tentang hadis. Jadi saya akan mengangkat salah satu hadis tentang masalah al-babul ikhlas. Babul ikhlas wa ihdarin niyyah fi jamil a'mali wal aqwali wal ahwali al-barisatu wal khafiyatu. Artinya tentang bab ikhlas, pentingnya kita menghadirkan ikhlas fi jami'il a'mal, risisina rigo angkana sininna pangkokenge, wal aqwal kuetu papak kada perkataan kita, wal ahwal dan juga keadaan kita, al barisatu wal khafiyatu, apakah itu nyata atau yang tersembunyi. Ini namanya pentingnya namanya ikhlas. Allah Subhanahu wa taala narampi pung Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ikhlas ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Di dalam ayat yang lain disebutkan la yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Di dalam ayat yang lain juga kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubaduhu ya'lamullah. Ini ya Bapak Ibu sekalian, ayat yang menyinggung tentang masalah ikhlas. Dan ternyata ikhlas itu Bapak Ibu sekalian, di mana dia tempatnya? Kinri monro ya sangi ikhlas. Hal kana fil lisan aw fi qalbi. Ieu sangi ikhlas okko giti mue monro hal kana fi qalbi atau okko ilalang atiye. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, buku ini menjelaskan tentang syarahnya aqala al-muallif bi babil ikhlas. Dia mengatakan an-niyatu
mahalluha al-qalb. Ya sangi niat Bapak Ibu sekalian okui ati monroh. Namanya niat al-mahalluha fi qalbi. Niat itulah tempatnya adalah di dalam hati. Wala mahallulaha fil lisani fi jami'il a'mali wa lihadza kana minan nutqi bin niyati inda iradati shalah aw saum aw al-hajj aw al-wudu'i aw ghaira dzalika minal a'mali kana mubtadi'an qailan fi dinillahi ma laysa minhu. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa wala mahalla laha fil lisani fi jamil a'mali, artinya niat itu bukan tempatnya di lidah, bukan tempatnya di lisan, bukan tempatnya binutki. Artinya seperti ini, walihata kana man nataka bin niyati inda iradati sholat. Jadi nigi gitu man niat tri ogo angkana melu mas sempajang nokki timun nanataro abis saumi, atau di dalam atau dia mau berpuasa berniat untuk puasa, awil wudu'i atau melu majenne o gaira dzalika minal a'mali, atau dari selain dari perbuatan-perbuatan yang lain, kana mubtadi'an qailan bidinillahi ma laysa minhu, maka itu tidak ada di dalam agama dikatakan mubtadi'an. Artinya mubtadi artinya bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa nanti bagaimana dikatakan hal seperti ini. Jadi pertama ditegaskan di sini adalah an-niyatu mahalluha fi qalbi, bahwa niat itulah tempatnya di dalam hati. Al-ikhlasu huwa fil a'mal, segala amal kebaikan dengan keikhlasan itu Bapak Ibu sekalian semuanya adalah di tempatnya di dalam hati. Walaisa bin nutki, dan tidak ada diucapkan di dalam lidah ketika kita ingin sholat, ketika kita ingin berwudu, ketika kita ingin niat haji, ketika ingin kita maka atau berpuasa, maka bukan ditempatkan di lidah ucapan niat kita, tetapi ada di dalam hati kita. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda'an wa yusalli wa yatasaddaqa wa yasum wa yahijju wa lam yakun yantiku bin niyah wa dzalika li anna niyyah mahallu bil qalbi. Karena Nabi, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia berwudu, dia salat dan dia bersedekah Bapak Ibu sekalian, dan dia berpuasa dan dia haji, walam yakun yantiku bin niyyah, dia tidak pernah melepaskan niatnya kecuali hanya karena niat itu mahalluha fi qalbi, karena niat itu tempatnya di dalam hati. Ini pernah artinya jadi mega tu tahu ko masam pajangi napi tatuna langsung makanan usolli ning kaling mana beli bola, dengarkan semuanya. Padahal napa kita tuh Bapak Ibu sekalian sudah ada di dalam hati kita bahwa kita mau sholat maghrib, cuma nanti tidak akan dijelaskan Bapak Ibu sekalian. Wallahu azza wa jalla ya'lamu ma fi qalbihi wa la yakhafi 'alaihi syai'un, kama qala ta'ala fil ayah allati sa'alaha allati sakaha al-muallif kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Yana tu nang katau pendapat makada napa ko je tu malala po de bolamu manasani makade me kelo masa pajam maghribi. Jadi ada pendapat seperti itu. Jina pila subah minta tunggu kelas subah ni Allahu akbar. Angkat pendapat makor. Nah sebab ini saya makade oko memang ni boleh waktu namo pemajin dek sepura niat memang ni makade mereka masa pajam maghrib batu. Karena niatnya di dalam hati. Angkat tu makade dek oko metopi yulona piano na pakai makade usolli, tetapi tidak dilapaskan. Di sini Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena berpotokan dengan ayat ini, maka dipung Allah Subhanahu wa taala, wallahu azza wa jalla ya'lamu ma fi qalbi. Nah sebab majapun pung Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fi qalbi, nisan napahang ia angke ila langatimu. Wala yakhafa alaihi syai'un, dek gaga sikali sewa ila lanna atimu nadini sang pung Allah taala. Baru terbersit Bapak Ibu sekalian. Tapi bebi
Ini seni. Kama qala ta'ala, yorna kada pun Allah Subhanahu wa taala, kul in tukhfu ma fi sudurikum, katakanlah apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu, o tubaduhu ya'lamuhullah, nisapun Allah taala. Jadi disinilah nanti akan kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana ternyata bagaimana ibadah saya, bagaimana timbangan ibadah saya nantinya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, wa yajibu 'alal insani ayyukhlasu niyyatu lillahi fi jami'i ibadihi. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, bagi manusia agar senantiasa yukhlisu niyyatu lillah, artinya setiap ibadah yang dilakukan yukhlasu lillah, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mapacing dik gaga campur-campur yang lain, harus betul-betul bersih, yukhlasu lillah. Wa alla yanwa bi ibadatihi illa wajhi lillahi wa darul akhirah, artinya dia tidak berniat Bapak Ibu sekalian dalam ibadahnya itu kecuali hanya azza wa jalla wa darul akhirah, dan hanya untuk kehidupan akhiratnya. Dia pertama ini, wa hadza huwa alladhi amarana Allahu fi qoulihi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan inilah katanya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla memerintahkan kepada kita, na perintah yang ngipung Allah taala sareku amangi Bapak Ibu sekalian, wa ma umiru illa liya'budullah, dia itu gagawa perintah aku untuk masompo okuria illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, hanya semata-mata dengan penuh keikhlasan. Biasa ki ya, bukan dulu biasa mau kapa tapah tingkaling namanya ikhlas. Makna ikhlas, apa itu ikhlas? Di dalam hadis qudsi Bapak Ibu sekalian disebutkan bahwa engka geret nang kawettu iro angka tau makutana ko pangulut ta Umar. Nah kadaya Umar, ma huwal ikhlas. Umar, apakah itu ikhlas? Iro watwe Umar makade tajang hijau cidampa utanaiwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Umar, ya Rasulullah, ma huwal ikhlas? Surana Allah taala aga yang ikhlas. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajang cidampa Umar utanaiwi pung Allah taala. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, ma huwal ikhlas? Pun aga yang ikhlas. Maka dia pun Allah taala, ya Muhammad, al-ikhlasu huwa sirrum min asrari yad'u fi qalbi ma yasha. Ya sangi ikhlas Muhammad, sirrum min asrari, rahasia-rahasiaku, yad'u fi qalbi ma yasha, saya tempatkan kepada hati orang yang saya inginkan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ya sangi ikhlas Bapak Ibu sekalian, itu adalah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dega gari pala mengeta, dia gak bisa ngiri pala banget ya sangira nasana keikhlasan. Makanya dalam ibadah Bapak Ibu sekalian, ya sangi pak kasiwian apapun yang kita lakukan, maka harus dengan dibarengi dengan ikhlas. Artinya kita hanya si sumpu si bawa ki Allah taala bawang. Kenapa? Karena ini nanti akan dilihat bagaimana nanti amal ibadah yang kita lakukan yang sebenarnya di yaumil qiyamah. As-sarimun pung Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yambagi ayyastahdharan niyya fi jami'il ibad. Oleh karena itulah sepatutnya kita menghadirkan semua niat yang baik fi jami'il ibadat silalanda sininda pakasiwengnya. Payanwa wa salam wudu wa annahu yatawadda lillahi azza wa jalla wa annahu tawadan imtisali amrillah. Contoh kecil Bapak Ibu sekalian bahwa kita berwudu tumak jenne, kita berwudu, yaitu adalah bahwa kita berwudu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, innahu yatawadda limtisali di amrillah, adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi thalatha asya. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian ada 3 kategori dalam niat kita. Setiap ibadah yang kita lakukan, setiap niat yang kita lakukan dalam setiap sini salah sini pakasi yang Bapak Ibu sekalian, pertama yaitu adalah niatul ibadat.
Artinya sininna aga-aga anu madecingi angke tapi go Bapak Ibu sekalian, semuanya amal kebaikan itu adalah pertama harus dibarengi dengan niat. Karena nanti ayat ini, hadis selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian, hadis yang disinggung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang masalah niat, innamal a'malu bin niat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, wa niyatu antakuna lillah. Jadi pertama kita dalam setiap ibadah Bapak Ibu sekalian sininna pakai siwenge, yaitu adalah niyatu ibadah. Sininna aga-aga ipigawe mancaji pancaji wi sininna pakai siweng. Contoh kecil Bapak Ibu sekalian, al aslu fil asya'i al ibah, dalam kaidah usul fikih bahwa segala sesuatu itu adalah dibolehkan, mubah, boleh. Tetapi terkadang ibadah yang kita lakukan ini Bapak Ibu sekalian bisa jadi karena niat menjadi nilainya tinggi. Contohnya, biasa kita minum. Kalau kita minum Bapak Ibu sekalian, kutu minum mie bawang tanpa ada niat sama sekali, seperti biasa, tidak ada nilai pahala yang kita dapatkan. Kita makan tumanre, tidak ada niat sama sekali, hanya makan saja, sekedar untuk kenyang saja, maka itu tidak ada nilai pahalanya. Tetapi kalau kita semua amal yang kita lakukan ini di sini Bapak Ibu sekalian, wasdidarin niyah wa ihdarin niyah, menghadirkan niat pi jami'il a'wa pi jamil a'mal sininna pangkokain Bapak Ibu sekalian, kita makan dengan niat Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah saya makan untuk memperkuat tubuh saya supaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat nilai pahala. Kita tidur tumatindro, tidur kan hanya seperti biasa, kebiasaan kita. Tetapi bagaimana tidur kita ini sampai kita bangun Bapak Ibu sekalian ada nilai pahala di dalamnya. Macam pakai siwiangi. Ketika kita mau tidur Bapak Ibu sekalian, bahwa kita berniat tidur adalah untuk menguatkan jasad kita, dan insya Allah sebentar lagi akan kembali untuk bangun berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti akan menjadi nilai pahala Bapak Ibu sekalian. Pertama niatul ibadah, yang kedua niat antakuna lillah, semua niat yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, wa niyatu annahu qama biha limtisali li amrillah, semua amal ibadah yang kita lakukan adalah semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadza akmalu syai'in fi niyyah kadzalika fi sholati wa fi kulli ibad. Inilah katanya disebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa kesempurnaan suatu niat itu disebabkan karena seperti dalam melaksanakan sholat kita atau semua ibadah-ibadah kita disebabkan karena niat. Jadi Bapak Ibu sekalian tentang masalah niat itu penting sekali. Nah sebab ijama-jamangi tak gatu maneng yukuniah. Di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian, wa dzakara muallifu iddatul ayati kulluha tadullu ala anna niyat mahallul bil qalbi. Artinya semua tadi ayat yang disebutkan itu Bapak Ibu sekalian, 3 ayat disebutkan tadi itu adalah bahwa niat itu tempatnya ada di dalam hati. Wa anallaha subhanahu alimun bainal abdi biniyatil abdi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat seorang hamba. Rubbama ya'malu amalan yazhuru amaman nasi annahu amalan salih wa huwa amalun fasidun afsadahu niyyah. Nah, di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian, li annallaha ya'lamu ma fi qalbi. Di sini disebutkan bahwa rubbama, boleh jadi, bisa jadi, ya'malu amalan yazhar amaman nas, dia melakukan amalan-amalan amaman nas di depan manusia, yolona rupa tawe annahu amalan soleh, bahwa itu adalah amal baik. Iku irite pak kita mata Bapak Ibu sekalian, ia rupangko kengen pigau pangko kemadicing narapamaneng itu linoi maka iro mami remitep kade madicing. Tetapi Bapak Ibu sekalian, wa huwa amalun fasid afsadatuhu niyyah, tetapi amal itu menjadi rusak disebabkan karena rusaknya niat. Contoh kecil, dia sering rajin ke masjid,
rajin lu masigi itu amal baik atau amal soleh? Ya kau lu masigi rajin lu masigi ni tahu makanya jatuh baik, tetapi niatnya ke masjid. Bagaimana niatnya ke masjid? Saya berniat saya ke masjid itu supaya dilihat oleh orang banyak, supaya saya ini orang yang ahlul masjid, saya ini ahlul ibadah. Apalagi menjelang ini calon-calon ini rajin semua masuk dalam masjid, umpamanya sudah rajin, wah pilih rajin masjid, rajin tahu masjid berarti kedekatannya masuk ke masjid Bapak Ibu sekalian, yazharun nas, dilihat oleh manusia amalun saleh, amal deceng, amal makanja. Walakin fasada bi afsadin niyah, tetapi rusak disebabkan karena rusaknya niatnya. Ini Bapak Ibu sekalian kuncinya dari namanya niat. Bisa. Kemudian disebutkan Bapak Ibu sekalian, wa ma yujasil insani yaumal qiyamati illa ala ma fi qalbihi liqaulihi ta'ala innahu ala raj'ihi laqadir yauma tubalas sarairu fama lahu min quwwati wala nasir. Inilah Bapak Ibu sekalian timbangan kehidupan kita, amal yang kita lakukan di muka bumi ini. Iye patu-matu mana sama kadi makanya tuang iro amalata asori modern apa punggala ta'ala. Ini dilihat Bapak Ibu sekalian, maka deh wa ma yujasi insan, bahwa manusia itu akan nanti dibalas iwalai yaumal qiyamah asori modern pun Allah Subhanahu wa taala illa ala ma fi qalbihi ye angke ilalang atinda. Ye angke ilalang atinda. Ya, maka di pun Allah Subhanahu wa taala innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan, artinya Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan manusia yang meninggal. Nulle petuman yang Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa di sini Bapak Ibu sekalian? Yauma tubalas sarair, maka dinampakkanlah semua rahasia-rahasia, sininna rahasia-rahasia angke ilalang atita Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah menunjukkan nanti kita, tempat kita, bagaimana kehidupan kita fi yaumil qiyamah asri mondrina pun Allah Subhanahu wa taala. Pamalahu min quwwati wala nasir. Yauma takhtabirus sarair bawatinu ka qauli ta'ala apala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Artinya manusia itu Bapak Ibu sekalian akan dibangkitkan di hari kemudian, yang diperiksa itu Bapak Ibu sekalian wa hussila ma fis sudur, akan diambil semua apa yang ada di dalam dadanya. Apa yang ada di dalam dada kita Bapak sekalian? Hati kita. Padi lo nak itu atita Bapak Ibu sekalian, pernah kita melihat kapal yang jatuh. Ya kun ketu kapal buang, ya pesawat yang jatuh, yang pertama dicari itu adalah apa namanya, kotak hitam. Pasti itu langsung dicari. Kenapa? Karena di situlah terekam semua. Jadi kalau kita meninggal Bapak Ibu sekalian, bukan mata kita ini periksa, tetapi langsung ini diperiksa. Dan ada satu tempat Bapak, ada satu dalam tubuh kita Bapak Ibu sekalian yang tidak hancur-hancur. Apa itu? Sulbi kita. Dan hancur iro. Sini nale saya hancur mana? Karena manusia nanti akan dibangkitkan. Cuma yang harus nanti diperiksa di sini adalah wa hussila ma fis sudur, dan akan didapatkan semua apa yang ada di dalam dada kita. Jadi selama hidup kita Bapak Ibu sekalian, selama tu kiri lebo dari tanah, jadi yang menunjukkan tempat kita bagaimana baiknya kehidupan kita di kehidupan akhirat kita adalah yang ada di dalam hati kita. Itu timbangannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Fabil akhirah yakunu thawaba wal iqab wal i'tibar bima fi qalbihi. Jadi inilah ditunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa pada hari kiamat itu pahala dan siksaan itu Bapak Ibu sekalian, wal i'tibar bima fi qalbi, semua ada yang ada di dalam hati kita. Artinya sekarang ini bahwa setiap amal yang kita lakukan usahakanlah
bagaimana selalu menjadi nilai ibadah dengan senantiasa limtisali amrillahi subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian selanjutnya amma fid dunya fal ibratu bima zahar. Artinya ye jetu na tanga etawe, ye ni etawe, hanya yang ada kelihatan. Artinya ye angke kulino Bapak Ibu sekalian, ye mitu na tanga etawe, ye mi piteh. Ye mi piteh. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Di sini disebutkan bahwa amma fid dunya fal ibratu bima zahar. Fa yu'amilun nas bima bisawahir ahwalihi walakin hadza zawahir in waqafat ma fi bawatin saluha zahirihi wa batinuhu wa sariruhu wa alaniyah. Sininda siji selama lebih yang kadir. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya'malu wa yat'abu wa la hassa fil amali kama fil hadis sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala ana agna syurakai anis syirk man amala amalan asyraka bihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu fallahu ayyuhal ikhwa bil ikhlasu lillah. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa Allah itu kaya, dia tidak butuh yang lain, dia tu namelo iduangi pungala ta'ala. Di sini disebutkan ana agna syuraka, saya kaya. Dia tu perlu, dia tu agak perlu ngakuidi. Allah maha kaya Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya di dalam ibadah itu ilalanna pakasiwenge laisa fi ibadati li ghairillah, tidak ada degaga pakasiwen hanya semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya ko makasiwet ki masompaki engkau tu sompai berarti syuraka tapak dua punggala ta'ala. Ya kata tapak dua punggala ta'ala, maka di punggala ta'ala anak agna, saya kaya, dia tua perluku. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah itu, makanya setiap ibadah yang kita lakukan lillahi azza wa jalla, hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, ketahuilah anna syaitana fa innahu ya'tika inda iradatil amal khair yaqulu innaka ta'mal hadza riya. Tisangi tapahangi Bapak Ibu sekalian, maka deh tungke jitu setangi ye ko angka aga melu pigau, ye ko angka de ci pigau. Wa'lam, ketahuilah anda syaitan majapuna setangi Bapak Ibu sekalian kada yatika angke tu poleki napa kinangi me pangajian nanginya, napa ki pangajian napa kan bisi-bisi ki kade ajan metala ada matu stasa mi kata para lisaliwo napa ki ba ko Bapak Ibu sekalian tari manuan stasa. Selalu dia selalu agar menghiasi sehingga dengan berpengaruh dengan kita, sehingga timbul rasa riya. Ar-riya'u syirkus sugra, bahwa riya itu adalah istilahnya riya, dipuji-puji riale Bapak Ibu sekalian, itu adalah kemusyrikan kecil. Dan Allah tidak butuh itu. Artinya setiap ibadah kita duduk seperti ini Bapak Ibu sekalian, tutu dah maku kue degaga untuk maguri agama laloni pungalatala degaga sekali hanya untuk menambah wawasan keilmuan kita. Mudah-mudahan kita betul-betul beribadah dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kita mau datang, kita tidak mau datang Bapak Ibu sekalian, tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketutudang engkai pahang gang karena kita melakukan sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu setan ini itu apa aja? Syaitan itu Bapak Ibu sekalian adalah lawang yang nyata, tidak pernah berhenti untuk mempengaruhi umat manusia supaya angka nasibat tamilala neraka. Ya, jangan kita innallaha inasyaitana kana aduun mubin, bahwa syaitan adalah merupakan setiap ibadah yang kita mau lakukan sini nanti pasti selalu datang dia. Mekimatu, napa kimatu me salimatu, napa kime masa paja, napang kani langsung ada di samping kita. Tari manua, selalu waswas. Di sini Bapak Ibu sekalian disebutkan fayahbitu hammaka wa yatabattaha walakin la talfatat ila hadza wala tuti'ha bal i'mal.
Kalau ada pengaruh seperti itu yang datangnya pengaruh dari setan itu Bapak Ibu sekalian, jangan menoleh, jangan mengikuti, jangan terpengaruh. Artinya sesuai dengan niat kita pertama. Sesuai dengan niat pertama kita Bapak Ibu sekalian. Li'annaka law su'ilat hal antal an ta'mal hadza riya wasami'tu qultu la. Idzan fahadza waswasal ladzi adkhalahu syaitanu fi qalbika la talfat alaihi. Artinya Bapak Ibu sekalian, syaitan itu selalu berusaha yuwaswisu, memasukkan dalam hati kita waswas. Artinya selalu ada rasa keraguan-raguan di dalam hati kita. Tulina patamiki rasa keraguan-raguan. Zaman itu, makum itu, mani itu, makwatu, Bapak Ibu sekalian, itulah syaitan Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah berhenti untuk supaya kita jauh daripada niat kita. Sininda sejak selama lebih kadir tentang masalah hadisnya wa amirul mukminin. Ini Umar bin Khattab tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila dunya aw yusibuha aw imratun aw yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Saya kira ya kembali pataru iye malampilat deh matu. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian kita hanya bahas tentang masalah babul ikhlas wahtidari an-niyatu fi jami'il a'mal, bahwa bab ikhlas tentang menghadirkan niat dari seluruh perbuatan kita, keadaan kita, wa ahwal kita, baik nyata maupun tidak nyata. Artinya selalu harus ada niat di dalamnya. Artinya niat ini di dalamnya Bapak Ibu sekalian bahwa kita melaksanakan ini, yaitu pertama an-niyatu lil ibadah, yang kedua wan niyatu antakuna lillah, yang ketiga bahwa kita berniat itu Bapak Ibu sekalian melakukan suatu pekerjaan, suatu ibadah, yaitu adalah wan niyatu iqamah, adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian tentang masalah niat ini, tentang ikhlas ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali inilah yang sempat kami sampaikan pada pengajian ini. Mohon maaf seatas segala kekurangan. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana mampu untuk menghapus kehilapan dengan dosa kita, wa yukaffiru dzunub, dan insyaallah akan menjadi pemberat amal timbangan kita fi yaumil qiyamati insyaallah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan syakiran hamdan na'imin wa yukafihu ni'mahul mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbina saghara. Allahumma ghafir lana muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qarib mujibu da'wat ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.